Welcome to the Baseface Network. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu alternatif yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Berdiferensiasi dalam proses pembelajaran diharapkan dapat membawa perubahan pada pembiasaan dan hasil belajar. Peserta didik dapat belajar dengan kehendak dan kemauan hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Mahsunatin Amalia dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri, Bojonegoro. Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan nomor induk mahasiswa 2201010024. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh Ibu dosen Ibu Siti Khairia MPD. Apakah teman-teman sudah tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pembelajaran berdiferensiasi pada kurikulum Merdeka. Pembelajaran berdiferensiasi adalah teknik instruksional atau pembelajaran di mana guru menggunakan berbagai metode pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Kebutuhan tersebut dapat berupa pengetahuan yang ada, gaya belajar, minat, dan pemahaman terhadap mata pelajaran. Pada dasarnya, pembelajaran berdiferensiasi memungkinkan setiap guru untuk bertemu dan berinteraksi dengan siswa pada tingkatan yang sebanding dengan tingkat pengetahuan mereka, untuk kemudian menyiapkan preferensi belajar mereka. Untuk itulah, maka pembelajaran berdiferensiasi ini memiliki tujuan untuk menciptakan kesetaraan belajar bagi semua siswa dan menjembatani kesenjangan belajar antara yang berprestasi dan yang tidak berprestasi. Singkatnya, pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa sehingga siswa merasa tertantang untuk belajar. Tujuan utama dari pembelajaran berdiferensiasi adalah memberikan pengalaman belajar yang sesuai dan relevan bagi setiap siswa dalam kelas, sehingga setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk belajar. Setiap anak adalah pribadi yang unik dengan segala keberagamaannya yang mereka miliki. Teman-teman, agar sukses dalam mengajar, guru harus mengenali peserta didik terlebih dahulu melalui asesmen diagnostik, baik yang kognitif maupun yang non-kognitif, yang akan menentukan kelompok peserta didik berdasarkan kesiapan, minat, dan gaya belajarnya. Setelah itu, guru dapat menentukan proses pembelajaran berdiferensiasi, baik mencakup konten, proses, maupun produk, sehingga bisa memenuhi kebutuhan peserta didik dan menghasilkan pembelajaran yang bermakna. Pada pembelajaran berdiferensiasi proses ini, guru dapat menggunakan kegiatan berjenjang, di mana siswa mendapatkan kesempatan memperoleh pemahaman dan keterampilan yang sama untuk mencapai tujuan pembelajaran yang sama. Namun, guru menyajikan berbagai tantangan, berbagai dukungan, dan berbagai kompleksitas sesuai dengan kebutuhan kelompok peserta didik. Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara maksimal, di sini saya akan membagikan tata cara pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi secara lengkap. Yang pertama, menilai siswa. Menilai siswa bisa dilakukan dengan cara mengumpulkan data tentang setiap siswa, termasuk hasil tes, pengamatan kelas, dan informasi lainnya yang relevan. Menganalisis data tersebut untuk memahami tingkat kemampuan, minat, kebutuhan, dan gaya belajar individu setiap siswa. Yang kedua, mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Tetapkan tujuan pembelajaran yang jelas untuk setiap topik atau unit pembelajaran.
Sesuaikan tujuan pembelajaran dengan standar akademik yang berlaku. Tata cara yang ketiga, menyusun materi pembelajaran. Rancang bahan ajar yang beragam termasuk buku teks, sumber daya digital, materi tambahan, dan aktivitas pembelajaran. Sesuaikan materi dengan tingkat kesulitan yang berbeda untuk mengakomodasi berbagai tingkat kemampuan siswa. Yang keempat, menentukan kelompok atau aktivitas. Bagi siswa ke dalam kelompok berdasarkan tingkat kemampuan, minat, atau gaya belajar mereka. Atau berikan pilihan aktivitas atau proyek yang memungkinkan siswa untuk memilih sesuai dengan minat mereka. Yang kelima, instruksi yang berbeda. Saat memberikan instruksi, pertimbangkan cara berkomunikasi yang berbeda untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar seperti visual, auditori, atau kinestetik. Sediakan petunjuk yang jelas dan dukungan sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Yang keenam, monitoring dan dukungan. Selama pembelajaran, perhatikan kemajuan siswa dan ketersediaan mereka untuk mengatasi kesulitan. Berikan bantuan tambahan, tugas tambahan, atau pendekatan pembelajaran yang berbeda jika diperlukan. Tata cara yang ketujuh, penilaian yang beragam. Gunakan berbagai bentuk penilaian seperti ujian, proyek, presentasi, dan penugasan untuk mengukur pemahaman siswa. Sesuaikan penilaian dengan tingkat kemampuan siswa. Yang kedelapan, refleksi dan perbaikan. Setelah pembelajaran, refleksikan apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki. Buat perbaikan pada rencana pembelajaran berdasarkan pengalaman dan hasil evaluasi. Tata cara yang kesembilan, kolaborasi guru. Kolaborasi guru antar guru di sekolah dapat membantu dalam pembagian tugas dan strategi pembelajaran yang lebih efektif. Berbagi pengalaman dan sumber daya dengan rekan-rekan dapat memperkaya pendekatan berdiferensiasi. Penting untuk diingat bahwa pembelajaran berdiferensiasi memerlukan perencanaan yang matang, komitmen dan melayani kebutuhan setiap siswa dan fleksibilitas dalam pelaksanaan. Dengan menerapkan tata cara yang telah saya jelaskan tadi, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan membudayakan setiap siswa untuk mencapai potensi mereka secara maksimal. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan siklus proses mengenali potensi minat peserta didik dan merespon kebutuhan belajar. Guru harus selalu belajar dan mencari solusi, membekali pembelajaran yang profesional dan komunikatif. Anak-anak akan memperoleh pengalaman yang bermakna, pembelajaran yang aktif dan kreatif. Semua murid adalah unik, mereka semua istimewa. Sekian, semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.